Selamat siang semuanya. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, baik Ananda. Sebelum kita mulai belajar, ya Bapak perhatikan di bawah mejanya masih banyak sampah. Ya, nah jadi kalau masih ada sampah, tolong diambil dan dibersihkan. Nah itu masih ada sampah tuh. Nah, tolong diambil dulu Ananda. Ya, silakan lihat samping kiri dan kanannya. Kalau ada sampah, silakan kalian ambil dan kalian buang keluar. Ya, tolong disiapkan dulu dan berdoa. Ya, silakan. Ya, Fred. Sebelum belajar, marilah berdoa. Doa dimulai. Sebelum kita lanjutkan, kita mengambil absen dulu ya. Bella Permata, Cahaya Rembulan, Cantika. Baik Ananda, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita melakukan permainan terlebih dahulu. Ya, kita melaksanakan ice breaking ya supaya kita lebih tambah semangat. Bisa? Bisa. Nah, oke, silakan semuanya berdiri dulu. Oke, apakah sebelumnya Ananda sudah pernah melaksanakan ice breaking? Sudah. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita laksanakan ice breaking. Ya, kita beri judul ice breaking namanya tepuk pagi, siang, dan malam. Ya, kalau saya bilang pagi, itu tepuk tangannya satu kali. Ya, berapa kali? Satu. Nah, kalau saya bilang siang, tepuk tangan dua kali. Ya, dua kah? Ketika saya bilang malam, ya tepuk tangannya setengah. Ya, setengah atau tidak sampai. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, yang nanti salah, ya kita beri hukuman. Ya, apa? Kita beri hukuman. Jadi kalau nggak mau salah, ya kalau nggak mau diberi hukuman, jangan sampai salah. Oke, pagi jadi berapa? Satu. Kalau siang? Kalau malam? Setengah. Ya, kita mulai? Oke, kita mulai lagi sedikit ya. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Siapa pilih? Jangan pakai salah. Kita tambah semangat lagi. Kita sekarang semuanya menyanyikan lagu nasional. Ya, boleh semuanya berdiri semua. Ya. Oke, sudah berdiri semua. Kita menyanyikan lagu nasional yaitu judulnya Padamu Negeri. Ya, silakan semuanya bernyanyi ya. Ananda semuanya, apa tujuan kita belajar hari ini? Ya, yang pertama, kalian nanti bisa menganalisis apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kalian nanti bisa menyimpulkan, ya, apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita jelaskan atau kita lanjutkan, ya, mungkin kita mengulang sedikit materi yang kita pelajari sebelumnya. Ya, materi sebelumnya tentang apa tadi? Tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita belajar sejarah, berarti kita ya belajar tentang bagaimana sejarah ini dirumuskan. Jadi sebelum dia disahkan menjadi dasar negara, Pancasila ini dirumuskan dulu. Ya, nah siapa yang masih ingat? Ya, ada 3 pendapat para tokoh bangsa yang mengemukakan pendapatnya tentang Pancasila. Siapa kemarin? Siapa nama tokohnya? Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan.
Soekarno, Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Yamin, satu lagi. Supomo, Oh, Supomo. Ya, ada 3 orang yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan Pancasila sebagai dasar. Oke, kita langsung saja untuk ke materi. Yang pertama, sebelum kita menjelaskan atau menemukan apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ya kita amati dulu gambar berikut ini. Ya, di sini ada 3 gambar. Nampak? Hai, Nah, coba kalian amati gambar ini. Ya, coba kalian amati. Yang pertama ada gambar apa? gedung Ya, ada gedung mewah. Yang kedua, gambar yang tidak ada fondasi. Yang ketiga, ya gedung itu hancur. Siapa yang bisa menyimpulkan apa maksud dari gambar yang Bapak berikan ini? Siapa? Intan. Silakan berdiri, Intan. Jika sebuah gedung tidak ada fondasi, maka bangunan itu akan hancur atau tidak bisa dibangun. Mantap, tepuk tangan. Ya, saya suka dengan siswa yang aktif ya. Jika gedung tidak ada fondasi, maka gedung itu hancur. Kalau sebaliknya, kalau ada fondasi, maka gedung itu akan berdiri dengan kokoh. Jadi kesimpulan dari gambar ini apa? Jadi gambar ini yang di tengah-tengahnya tidak ada fondasi. Yang di samping kiri ini ada ya gambarnya gedungnya mewah. Yang sampingnya itu hancur. Apa artinya? Ya, kalau gedung dibuatkan fondasi yang kuat, kokoh, itu akan berdiri kokoh dan kuat, sehingga berdirilah gedung yang mewah seperti yang telah kita lihat. Kalau gedung itu fondasinya tidak kokoh, ya, kemudian fondasinya kurang atau segala macamnya, maka gedung itu tidak bisa berdiri dengan lama. Maka gedung itu sewaktu-waktu bisa hancur. Perhatikan baik-baik ya. Jadi, Pancasila mempunyai kedudukan yang memang bersifat tetap, tidak berubah, kuat, dan tetap pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ya kan? Apa yang dapat kalian ketahui dari video tadi? Silakan. Siapa namanya? Melda, Pak. Melda. Silakan Melda. Berdiri Melda. Pancasila bersifat tetap, tidak berubah, kuat, dan terikat pada kehidupan bangsa dan negara. Iya, Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak berubah. Ya, tepuk tangan untuk Melda. Silakan. Lagi. Tiara tadi tangan ya. Silakan Tiara. Berdiri Tiara. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap atau abadi dan tidak dapat berubah oleh siapapun, mau itu MPR atau DPR. Iya. Pancasila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1900 ya. 1945 dan Pancasila juga berkaitan yang dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan. Sekarang, ya silakan Ananda kerjakan. Ya, kerjakan tugas ini ya bersama-sama dengan kelompoknya. Kalau sudah selesai nanti kita melaksanakan presentasi ke depan. Ini kelompok A. Oke, silakan. Oke, kalau Ananda kurang paham dengan video tadi, ya saya mengizinkan setiap kelompok 2 HP untuk mencari sumber yang lain. Karena kita sekarang kan ada buku ini, boleh memakai HP, tapi 2 orang saja. Ya, itu untuk mencari sumber lain, untuk membaca sumber lain itu boleh. Ya, paham ya?
Kelompok tiga ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, silakan. Ya, kalau belum paham nanti silakan bertanya. Waktu kita tidak lama-lama ya. 12 menit sesudah itu silakan kalian persiapkan ya masing-masing Anda untuk menampilkan. Nah, kita berdiri aja di situ. Ya, yang lain kalau dengarkan. Bisa ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Jessica, saya dari kelompok 1. Ya, Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. ya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ekonomi dasar negara. Merupakan Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dan negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Merupakan kesadaran cita-cita dan atas moral tidak lagi mendapatkan legitimasi. 3. Pancasila sebagai filosofi grandias. Artinya memiliki kedudukan sebagai status fundamental norma yang merupakan dasar dalam menyendirikan negara. Oke. Tindakan yang sesuai dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Mematuhi aturan. Kita harus mematuhi aturan supaya tidak mendapatkan sanksi atau hukuman. 2. Pancasila harus senantiasa menjadi pedoman menjalani kesehatan hidup manusia Indonesia dengan baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Hanya itu hasil diskusi kelompok 1. Saya ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Ya, kelompok berapa yang mau menanggapi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Oke, silakan Sasta. Apa yang terjadi jika suatu negara tidak ada sistem hukum? Oke, apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak ada sumber hukum? Ya, kita kasih waktu. Silakan. Ya, bisa langsung jawab itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Silakan. Silakan. Enggak apa-apa, ayo, silakan. Ayolah, kenapa kita takut? Ayo, silakan. Oke, yang jelas nanti kalau nggak ada sumber hukum, maka akan terjadi banyak selisih paham. Kemudian timbul konflik. Konflik semakin banyak, maka negara ini akan semakin kacau. Setelah itu, ya negara ini akan bisa hancur. Terjadinya mungkin ya peperangan antar suku, antar agama dan segala macam. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian. Ya, mohon baik Anda ya untuk LKPD ini karena kita mengenai waktu sudah mau habis begitu ya. Nanti kumpulkan LKPD sebelum kita tutup ya. Dari pembelajaran tadi, kelompok siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Apa itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Silakan. Nah, silakan. Siapa namanya? Silakan. Silakan kamu simpulkan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum Indonesia yang dijelaskan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Nah, jadi ya apa kesimpulan kita belajar hari ini? Yang mana bahwa kedudukan Pancasila itu memiliki beberapa kedudukan.
Yang pertama, dia sebagai penyelenggara pemerintahan dan sebagai penyelenggara negara. Maksudnya apa? Bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai acuan dalam membuat sebuah aturan. Ya, jadi Indonesia ini tidak sembarangan saja dia menyelenggarakan pemerintahan. Ada sumber hukumnya yaitu Pancasila. Yang kedua apa? Kalian tahu? Yang kedua bahwa Pancasila itu menunjukkan sifatnya tetap tidak bisa diubah oleh siapapun. Ya, termasuk itu MPR maupun DPR. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah sebagai kaidah yang fundamental, yang mendasar, yang mana Pancasila itu ya dijadikan sebagai suatu sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Tidak boleh aturan-aturan yang dibuat itu bertentangan dengan Pancasila. Sebelum kita tutup, kita refleksi sebentar. Refleksi ini ya Bapak tanyakan ke kalian. Apa manfaat yang kalian dapatkan dari kita belajar hari ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Refleksi dulu. Ya, silakan. Manfaatnya adalah kita dapat menganalisis dan menentukan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi kita tahu apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tepuk tangan. Oke, baik Ananda, karena waktu kita terbatas, jadi untuk minggu depan ya kita lanjutkan materi baru, yaitu tentang Pancasila sebagai identitas nasional. Ya, untuk minggu depan ya. Nah, jadi hari ini mungkin itu saja dulu. Ya, sebelum pulang nanti ya, karena waktu kita sudah habis, Bapak berikan kalian satu orang satu lembar. Ya, nanti silakan kalian jawab di rumah masing-masing kalian. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin itu saja untuk belajar hari ini. Terima kasih banyak atas waktu Anda semuanya. Ya, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.